Ya, pemirsa, terpidana kasus pembunuhan dua sejoli Vina dan Eki yang terjadi pada 2016 lalu di Cirebon, Jawa Barat, hari ini mendatangi kantor Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK di Jakarta. Dan untuk mengetahui informasinya, kita sudah terhubung dengan rekan jurnalis Giselia Nurahma. Gisel, seperti apa kondisi yang terjadi saat ini? Ya baik, selamat pagi Reza dan juga pemirsa. Dapat kami sampaikan informasi terkini bahwa benar pada hari ini tim kuasa hukum dari saksi kunci Dede Riswanto dan juga saksi dan juga kuasa hukum dari para terpidana kasus pembunuhan Vina dan juga Eki pada hari ini mendatangi LPSK untuk mengajukan permohonan perlindungan. Tadi kami juga baru saja melihat sekitar pukul 8:30 pagi waktu Indonesia Barat, saksi Dede Riswanto ini datang bersama dengan Dedi Mulyadi, didampingi oleh Dedi Mulyadi dan juga sejumlah tim kuasa hukumnya yang tadi datang membawa sejumlah berkas untuk mengajukan permohonan perlindungan. Namun memang saat ini saksi Dede beserta Dedi Mulyadi sudah masuk ke dalam gedung LPSK untuk bertemu dengan para komisioner LPSK dalam rangka untuk mengajukan permohonan perlindungan terhadap saksi kunci Dede Riswanto. Selain itu juga pemirsa, dari informasi yang kami dapatkan dan baru saja juga pada pukul 9 pagi menyusul kedatangan dari kuasa hukum para terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, yakni Roli Panggabean dan juga Jutek Bonggo, begitu mereka datang berdua juga untuk mengajukan permohonan perlindungan bagi keenam terpidana dan juga keluarganya. Dan dari pantauan kami, orang tua dari para terpidana ini memang tidak datang dan tidak turut hadir di LPSK, dan memang saat ini kami masih menunggu para kuasa hukum lainnya, yakni dari tim Peradi yang nantinya juga akan mendatangi LPSK dan akan bertemu dengan komisioner dari LPSK dalam rangka mengajukan permohonan perlindungan seperti itu. Dan memang hingga saat ini kami masih terus menunggu, dan apabila nantinya sudah ada informasi lebih lanjut kami akan terus mengabarkan kembali pada Anda, Reza. Ya, baik Gisel, tadi kita sudah melihat kedatangan dari salah satu kuasa hukum terpidana, yakni Jutek Bongso, kemudian tadi juga ada saksi kunci Dede serta Dedi Mulyadi. Namun apakah ada informasi lainnya, siapakah nantinya kuasa hukum lainnya yang akan hadir di LPSK pada hari ini? Ya baik Reza, hingga saat ini kami belum mendapatkan informasi lebih lanjut siapa saja kuasa hukum dari terpidana maupun dari tim Peradi yang nantinya akan datang, dan kami hingga saat ini masih terus menunggu kedatangan dari kuasa hukum tim Peradi, begitu Reza. Gisel, tadi saat Anda melakukan doorstop kepada kuasa hukum terpidana, apa sebetulnya tujuan utama mereka datang di LPSK pada hari ini? Ya Reza, tentunya tadi kami sudah mewawancarai para kuasa hukum dari terpidana, yakni Roli Panggabean dan juga Jutek Bonggo. Di situ mereka mengatakan bahwa tujuan pada hari ini mereka mendatangi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban adalah untuk mengajukan permohonan perlindungan kepada para keenam terpidana dan juga para keluarga dari terpidana, karena mereka menganggap bahwa terpidana yang saat ini sedang ditahan begitu, mereka mendapatkan mungkin perlakuan ataupun hal yang kurang nyaman, begitu. Gisel, kami menerima informasi juga bahwa sebetulnya ada 15 laporan yang masuk ke LPSK, di mana ini ada saksi, kemudian ada narapidana begitu, dan juga ada warga dari kasus Vina Cirebon ini. Apakah betul 15 laporan sudah masuk atau bagaimana? Ya baik Reza dan juga pemirsa, dari informasi yang kami dapatkan memang benar dari pihak LPSK sendiri telah menerima 15 permohonan perlindungan yang di mana permohonan tersebut berasal dari keluarga korban, saksi dan juga warga dari kasus Vina dan juga Eki di Cirebon ini. Namun dari pihak LPSK sendiri mengatakan bahwa mereka akan melakukan penelaahan terlebih dahulu agar tidak salah dalam memutuskan pihak
pihak-pihak yang bisa dilindungi. Dalam hal ini LPSK akan melakukan tahapan wawancara terlebih dahulu terhadap keluarga korban, para terpidana, saksi-saksi, masyarakat, dan pihak lain sebelum memberikan pelindungan. Seperti itu, Reza. Baik Gisel, tadi beberapa kuasa hukum terpidana sudah hadir, namun kapan dimulainya pemeriksaan terhadap para keluarga, saksi dan juga maupun warga dalam kasus Vina Cirebon ini? Ya Reza, dari pantauan kami saat ini memang kami melihat saksi Dede dan juga Dedi Mulyadi beserta tim kuasa hukum dari pihak terpidana maupun dari Dede Riswanto ini sendiri sudah masuk ke dalam LPSK, dan kemungkinan para kuasa hukum serta saksi kunci Dede Riswanto ini akan bertemu dengan komisioner LPSK, yang mana pertemuan ini kemungkinan akan digelar secara tertutup, dan kami belum mengetahui secara pasti apakah saat ini mereka sudah bertemu atau belum, karena memang saat ini posisi kami berada di depan gedung LPSK, sementara dari pihak kuasa hukum dan juga Dede Riswanto sendiri sudah masuk di dalam, dan kami belum bisa masuk ke dalam gedung LPSK untuk memantau informasi lebih lanjut begitu. Baik, terima kasih Gisel melaporkan langsung dari kantor LPSK Jakarta. Terima kasih, selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, sebelumnya kita ketahui bahwa Dede Riswanto, saksi kunci dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016, ini mengungkapkan bahwa pada hari Sabtu lalu dalam podcast di mana ia mengatakan bahwa kesaksiannya pada tahun 2017 ini adalah tidak benar. Dan berikut kesaksian Dede Riswanto sebelumnya. Sudah sampai situ doang. Tadi kan kamu ceritakan bahwa kamu diarahkan oleh Aep dan Rudiana. Saya mau lihat peran masing-masing. Aep ngomong apa, Pak Rudiana ngomong apa? Aep ngasih tahu, bilang aja ya ada segerombolan orang di situ, Pak. Baik. Terus Pak Rudiana? Pak Rudiana ngasih tahu masalah motor sama nama, Pak. Sama nama? Iya, motor dan nama saya tahu dari Pak Rudiana, dikasih tahu sama Pak Rudiana. Oh, nama-nama pelaku. Nama-nama pelaku. Iya. Apa katanya waktu itu? Kan saya bilang saya nggak kenal, Pak, nama-nama pelaku. Muka pun nggak kenal. Terus kata Pak Rudiana, ya udah saya kasih tahu nama-namanya pelakunya. Oh, dikasih tahu. Dikasih tahu. Masih ingat nggak nama-nama itu? Nggak ingat pas ya, Pak. Oh, tapi nggak mengingat soalnya kan nggak kenal, Pak. Oh. Tahu nama pun pas saat di situ kan dikasih tahu, Pak. Tapi disitulah diberitahu, katakan gini aja katanya. Iya. Ya. Nah, sekarang setelah diarahkan oleh Aep dan Rudiana, lantas siapa yang melakukan buat BAP-nya? Mereka Rudiana juga? Bukan, Pak. Oh, bukan. Siapa? Ya penyidik di situ, Pak. Oh, penyidik. Ya, penyidik di situ. Jadi kamu diarahkan oleh Aep dan Rudiana dulu, ya. Setelah itu baru di BAP oleh penyidik yang lain. Iya. Oh. Jadi penyidik yang lain ini nggak pernah mengarahkan kamu lagi dong? Nggak pernah, Pak. Yang mengarahkan justru si Rudiana dan lainnya gitu. Sebelum masuk itu, Pak. Ya, karena memang selalu terjadi begitu kan, yang mukuli dengan yang menyidik kan selalu beda. Supaya yang menyidik, kalau upaya menyidik ditanya pernah kamu dipukuli penyidik, pasti nggak pernah mukuli, tapi dipukuli dulu sebelum jadi luar. Kira-kira begitu cerita-cerita film yang kita nonton lah gitu ya. Ya, kira-kira begitu ya. Nah, ini sekarang diarahkan oleh ini. Jadi penyidiknya tidak pernah mengarahkan, tapi sudah diarahkan oleh Rudiana dan A. Begitu ya. Nah, kemudian setelah itu terjadi di BAP? BAP seperti biasa, Pak. Ditanya aja ya. Ditanya. Kamu ceritakan seperti yang diarahkan itu. Seperti yang diarahkan sebelum masuk, Pak. Ya. Saya mau tanya, kenapa kamu mau waktu itu? Sebenarnya hati saya sebenarnya nggak mau, Pak. Kan saya juga sudah bilang, Pak, saya tidak tahu kejadian itu sama sekali dengan Aep dengan Pak Rudiana. Nah, pada saat itu kan saya rakyat kecil, Pak. Saya nggak ngerti hukum. Sekolah pun saya hanya SMP. Ya saya merasa takut, Pak, sudah di dalam. Saya bisa apa di situ, Pak? Ya, tapi kan umpamanya kan kamu kan nggak merasa berbuat, kenapa nggak nolak aja? Apa kamu diiming-iming? Tidak ada sama sekali, Pak. Diiming-iming. Enggak. Tidak ada sama sekali. Tapi kok kan orang bertanya, kok semudah itu kamu langsung diajak ya ini langsung kamu mau gitu? Kenapa? Apa maunya pun kan karena tidak tahu bahwa mau ke situ kan diberi buat kesaksian anaknya Pak Rudiana, Pak. Mungkin kalau saya tahu, Ayah ngasih tahu sebelum masuk Polres, saya nggak mau, Pak. Ya, tapi setelah di dalam Polres, terus kenapa jadi kamu mau? Karena takut, Pak. Takut sama siapa? Ya takut karena sudah di dalam Polres itu, Pak.
Loh kenapa? Kalau di Polres kenapa rupanya? Ya karena saya nggak ngerti hukum. Loh iya, karena Polres apa? Ada kamu dipukul nggak? Enggak sih Pak. Apa karena patroli ada polisi gitu? Nah iya, bisa jadi Pak. Oh bisa jadi, yang benarnya gimana? Ya emang karena polisi Pak, saya takut. Jadi berarti kamu merasa takut Ya, merasa takut. karena sudah berada di kantor polisi, Ya, karena kamu diminta oleh Pak Rudiana yang polisi, Ya. kamu ikutin aja. ya. Nah waktu itu kamu tahu nggak akibatnya itu waktu itu ya? Saya tahu Pak akibatnya. Pasti tahu saya. Ya setelah di BAP pun kan saya ngomong ke Aib Pak. Ya. Saya bilang ke Aib, kenapa membuat kesaksian seperti ini, kata saya. Kan bakal berat ke depannya. Udah, Kata Aib. ya. Kenapa? Karena dia- pernah dipukuli Pak. Oh, si Aib cerita bahwa dia pernah dipukuli oleh Warga sekitar di situ Pak. Oh, Aib merasa apa? Dipukuli dengan Dipukuli warga oleh warga situ, bukan oleh terpidana. Ya ada terpidananya Pak. Ada terpidananya. Ada bilang. Jadi merasa kesal dia, Merasa kesal, sehingga dendam. diarahkan. Gitu. Ya dendam. Nah, kamu diperiksa itu di mana? Di Polres mana itu? Polres Cirebon. Polres Cirebon. Nah, setelah di Polres Cirebon, apakah kamu pernah juga diperiksa di Polda? Tidak pernah sama sekali 2016 Pak. Hah? Tidak pernah. Tidak pernah. Tetapi di sini kita lihat ada berita acara kamu juga ada di Polda. Jadi di sini ada sebagai wartawan kita lihat ya. Ini ada berita acara di sini di Polres dan juga ada acara berita acara di Polda. Tapi dia merasa kamu tak pernah tanda tangan berita acara yang di Polda tidak pernah Pak. 2016 saya tidak pernah. di Polda kamu tidak pernah tanda tangan berita acara di Polda. Di BAP pun tidak pernah Pak. Kesana pun tidak pernah. Kamu kok tahu di mana Polda? Tidak tahu sama sekali Pak. Sampai sekarang kamu Sampai tahu sekarang Polda? tidak tahu. Kamu- Sampai sekarang pun istilahnya tidak tahu Pak jalan. Yang sekarang 2024 mah udah Pak. Cuman kan kalau jalan tetap saya nggak hafal Pak. Nggak, artinya yang sebelum tahun 2004 waktu itu kamu tidak pernah ke Polda. Tidak tahu Pak sama sekali. Tidak tahu ya. Tidak tahu. Soalnya di sini ada berita acara kamu di Polda pada tanggal 23 November. Itu nggak ada ya? Nggak ada Pak. Nggak pernah terjadi. Jadi ini kalau begini-begini ada parah-parah begini ini, seperti yang kamu lihat di sini ini, tanda tangan ada nggak itu? Tanda tangannya pun agak beda Pak. Kamu nggak pernah tanda tangan ini? Iya disamain sama yang 2016 di Polres itu Pak. Beda Pak. Oh gitu. Tapi kamu intinya kamu tidak pernah tanda Tidak tangan. pernah. Dan kesana pun tidak pernah Pak. Di BAP pun di Polda tidak pernah 2016. Baik. Hanya di Polres Cirebon. Saya mau tanya lagi. Kamu pernah disumpah nggak oleh polisi? Tidak pernah sama sekali. Hah? Tidak pernah. Nggak pernah. Kemudian kamu setelah kejadian ini, kamu pernah hadir di pengadilan tidak? Untuk bersaksi? Tidak pernah sama sekali. Kamu tidak pernah datang di pengadilan dan tidak pernah menjadi saksi di pengadilan pada waktu itu? Tidak sama sekali Pak. Kalau menurut keterangan Pak Jutek gimana itu? Dia menurut keputusan pengadilan dia benar ada kata-kata di situ bahwa dia ada memberikan keterangan di bawah sumpah. Iya, dalam putusan ini. Jadi di dalam putusan kebetulan Pak Jutek yang lihat ada bagaimana Pak Jutek jelaskan? Ada Memberikan keterangan di bawah sumpah. bahwa Dede ini memberikan keterangan Di bawah sumpah. Ya. Ada dalam putusan. Ada dalam putusan. Padahal dia sendiri tidak pernah datang di pengadilan dan tidak pernah memberikan keterangan apalagi di bawah sumpah. Begitu ya Pak? Gitu Iya, ya? Pak. Nah ini menjadi jadi ini yang menjadi masalah kita ini. Jadi di pengadilan pun ada putusan menyatakan dia adalah memberikan keterangan di bawah sumpah, padahal dia sendiri tidak pernah datang ke pengadilan, apalagi bersumpah. Saya mau tanya, kok kamu nggak datang ke pengadilan? Kan kamu di berita acara di Polres. Iya Pak. Apa kamu nggak dipanggil pengadilan? Dipanggil Pak. Ada surat panggilannya datang ke Oh rumah. ada. Ada. Terus kenapa nggak datang? Nggak datang Pak karena takut. Cuman saya nanya Pak, pas surat datang, saya nanya ke Pak Rudiana, Pak ini gimana? Ada surat panggilan dari pengadilan. Udah katanya nggak usah datang, biarin aja. Jadi ada panggilan dari pengadilan Ada. kepada kamu untuk melakukan tugasmu sebagai warga negara bersaksi di pengadilan,
Tapi kamu dilarang oleh Pak Rudiana. katakan bagaimana katanya? Tidak, Pak, ada surat pengadilan datang, ada saya. Bagaimana ini? Nah, kata Pak Rudiana, udah nggak usah datang, katanya, biarin aja. Jadi Pak Rudiana menurut dia itu tadi menyuruh tidak usah datang ke pengadilan. Ya. Jadi kalian sudah tahu tuh pasal apa yang dilanggar di situ kalau seperti itu kan? Melarang orang tidak datang ke pengadilan, padahal itu adalah kewajiban hukum dia. Tapi Rudiana menantang. Saudara tahu kenapa kamu dilarang datang ke pengadilan? Tidak tahu, Pak. Hanya bilang gitu saja. Oh, hanya bilang gitu saja.